Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pastor James Paul, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai doa Bapa kami yang terambil di Matius 6 ayat yang ke-11. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa Bapa kami menegaskan tentang kecukupan dalam soal makanan. Kalau kita melihat doa-doa yang lainnya di dalam Alkitab, misalkan tentang doa Yabes yang pernah saya khotbahkan sebelumnya. Yabes berdoa tentang kelimpahan untuk kehidupannya. Menjadi suatu pertanyaan, apakah doa Yabes bertentangan dengan doa Bapa kami? Apakah doa Yabes itu sangat duniawi karena menekankan tentang kelimpahan, sedangkan doa Bapa kami sangat rohani karena menekankan tentang kecukupan? Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, mungkin juga muncul pertanyaan yang lain. Apakah doa Yabes ini adalah doa yang memang ego sekali, hanya memikirkan tentang dirinya sendiri? Atau kita juga akan berpikir, apakah doa Bapa kami menolak tentang kelimpahan? Ataukah doa Bapa kami merevisi doa-doa yang ada di dalam perjanjian lama? Kita akan menggali kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun juga saudara-saudara berada pada saat ini, kita akan belajar lebih dalam tentang doa ini untuk menguatkan iman kita. Doa Bapa kami dan doa Yabes sepertinya bertentangan, tapi sebenarnya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Doa Yabes adalah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya bahwa doa ini betul-betul cocok dengan hati Tuhan. Sehingga firman Allah mencatat bahwa ketika doa Yabes disampaikan, maka Tuhan mengabulkan doa Yabes. Artinya doa Yabes itu adalah doa yang rohani, bukan doa yang duniawi. Dan berikutnya kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengajar bangsa Israel untuk berdoa, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ini sebenarnya konteksnya membawa kita pada cerita tentang mana di padang gurun. Pemikiran tentang makanan yang secukupnya ini sesuai dengan peristiwa bangsa Israel. Ketika mereka 40 tahun di padang gurun, maka Tuhan memberikan mereka setiap hari makanan yang secukupnya. Setiap hari Tuhan menyediakan makanan bagi mereka, yaitu dari mana turun dari langit dan juga dengan daging burung puyuh. Jadi kalau bicara tentang makanan pada hari ini yang secukupnya di sini menegaskan bahwa Tuhan mampu memelihara kehidupan keseharian orang-orang yang percaya. Sebagaimana Tuhan memelihara umat Israel 40 tahun di padang gurun dengan memberikan berkat setiap hari. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pun menyediakan berkatnya setiap hari tetap terpelihara di dalam Tuhan. Kalau kita memperhatikan lebih lanjut lagi tentang doa-doa daripada Yabes dan doa dari Yesus Kristus ini sama sekali. Jangan dibanding-bandingkan bahwa itu bertentangan. Tetapi kalau kita mengerti lebih dalam lagi, maka kita tahu bersama-sama bahwa Yesus Kristus berkhotbah, mengajar di atas bukit dan mengajarkan tentang doa Bapa kami. Bukan kepada 1-2 orang, tetapi mengajarkannya kepada banyak orang. Jadi ini tentang doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus untuk kebutuhan banyak orang. Kebutuhan secara bersama-sama. Dan kalau kita perhatikan doa Yabes itu bicara tentang pergumulan pribadi, panggilan pribadi, visi pribadi. Jadi berbeda antara pokok doa pribadi dengan pokok doa pergumulan bersama. Yesus Kristus mengajar tentang doa Bapa kami bicara dalam konteks pergumulan bersama. Setiap manusia bersama-sama bergumul tentang pergumulan dia setiap hari. Itulah konteks yang ada. Jadi sama sekali doa Yabes tidak bertentangan dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami dan doa Yabes adalah doa yang saling mendukung untuk menunjukkan bahwa kita berharap penuh hanya kepada Tuhan saja. Sama-sama rohani, sama-sama berkualitas, sama-sama berkenan di hadapan Tuhan dan sama-sama layak untuk kita ikutin, menjadi pattern, menjadi pola, menjadi contoh bagaimana kita berdoa di hadapan Tuhan.
Jadi kita akan merenungkan lebih lanjut lagi. Bicara tentang berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Apa makna di balik ucapan itu? Kita akan melihat yang pertama bahwa kita akan mengetahui bersama-sama makanan yang secukupnya menegaskan bahwa kecukupan hidup kita ada di tangan Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Matius 6 ayat 30 sampai 31. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Alkitab menegaskan bahwa segala sesuatu, kecukupan hidup kita ada di tangan Tuhan, bukan di tempat yang lain. Sehingga kita harus bergantung penuh hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhanlah yang sanggup mencukupi kebutuhan Anda. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di sini, bukan berarti berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, lalu Anda melihat di kulkas Anda banyak sekali makanan. Bukan berarti bahwa Tuhan memerintahkan Anda harus segera mengosongkan kulkas, mengosongkan setiap persediaan makanan. Bukan seperti itu maknanya. Maknanya sebenarnya bukan demikian. Maknanya sekali lagi menegaskan bahwa Tuhanlah sumber untuk mencukupi kebutuhan kita. Dan kita harus ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus tidak anti kelimpahan. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak anti kelimpahan. Dari mana kita tahu? Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, Yesus memberi mujizat, memberi makan 5.000 orang. Dan apa yang terjadi? Kelebihan 12 bakul. Kelimpahan bukan? Itu kelimpahan. Apakah Tuhan anti kelimpahan? Kalau Tuhan anti kelimpahan, tentu tidak ada kelebihan 12 bakul di situ. Tuhan tidak anti tentang kelimpahan. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus juga hadir di acara syukuran yang dilakukan oleh Matius pemungut cukai. Acara syukuran dengan makanan yang berlimpah. Tuhan tidak anti kelimpahan. Ayat firman Tuhan ini bukan menegaskan bahwa Tuhan benci kelimpahan. Bukan begitu. Sekali lagi ayat ini menegaskan bahwa Tuhanlah sumber untuk segala kecukupan kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut menghadapi kehidupan setiap hari. Dan memang Tuhan tidak benci kelimpahan, tetapi juga Tuhan tidak berkata, engkau tidak akan melewati masa-masa sulit. Tuhan tidak menjamin seperti itu. Tapi ketika kita mengalami masa-masa sulit, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Karena kita tahu hidup kita dalam persediaan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam kecukupan Tuhan. Dan poin yang kedua yang akan kita pelajari pada saat ini bahwa nats firman Tuhan Matius 6 ayat 11. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Menegaskan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, Anda juga harus mikir tentang kebutuhan hidup Anda sehari-hari. Mari kita lihat Alkitab berkata demikian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Alkitab menjelaskan bahwa bangsa-bangsa berusaha setiap hari mencari kebutuhan hidupnya agar terpenuhi. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Bapa di sorga tahu persis bahwa itu menjadi kebutuhan kita. Ini juga suatu pelajaran bagi kita. Kalau Bapa di sorga memperhatikan kebutuhan kita, lalu apakah kita cuek-cuek tentang kebutuhan kita? Bukan begitu maksud firman Tuhan. Alkitab menegaskan kepada kita bahwa orang malas tak pantas dikasih makan. Jadi kita harus belajar untuk bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Karena Bapa sendiri menganggap bahwa kebutuhan sehari-hari penting. Makanya Bapa di sorga memikirkannya. Kita juga anak-anak Tuhan belajar melihat kebutuhan sehari-hari itu penting. Maka kita juga harus memperhatikannya. Tetapi kalau memperhatikan jangan sampai bawa pikiran. Jangan sampai terlalu khawatir, risau. Nggak boleh. Kita perhatikan tapi kita percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan sanggup untuk menghidupi dan menolong kehidupan kita. Dan poin yang ketiga berbicara tentang Matius 6 ayat yang ke-11 yang berkata, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Artinya Tuhan mau ajar juga kepada kita agar kita punya rasa cukup dengan diri kita. Rasa cukup tentang kehidupan kita. Alkitab berkata demikian. Matius 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya
dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Alkitab menjelaskan kepada kita agar kita jangan terjebak tentang harta-harta duniawi, karena semuanya akan musnah, dimakan oleh ngengat dan karat. Tetapi Tuhan mendidik kita punya rasa cukup dalam kehidupan kita, mensyukuri tentang apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ini pelajaran bagi kita bahwa kita jangan sembarangan, jangan hidup yang terlalu rakus, yang serakah, ingin merampas hak orang lain. Kita ingin mendapatkan segala hal dengan menabrak firman Tuhan. Sayang sekali kalau itu terjadi. Tuhan mengingatkan kepada kita punya rasa cukup dengan kehidupan kita. Jadi pada saat ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa firman Tuhan berkata tentang Matius 6 ayat yang 11, untuk berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya, menegaskan bahwa Tuhanlah yang mencukupi kehidupan kita, bahwa kita juga harus bertanggung jawab tentang kehidupan kita setiap hari, dan kita juga harus punya rasa cukup di hadapan Tuhan. Saya teringat dengan perkataan seorang misionaris modern, William Carey, berkata demikian, ayo mari kita harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan, tetapi juga ayo kita melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Jadi semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, berkati kami agar kami percaya, terus percaya Tuhanlah sumber kecukupan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan tolong kami agar kami bertanggung jawab untuk kehidupan kami setiap hari, sehingga kami tidak tergolong sebagai orang pemalas. Dan Tuhan tolong kami agar kami punya rasa cukup dalam hidup kami terhadap berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan beranikan kami Tuhan untuk berani berseru kepada Tuhan terhadap berkat-berkat yang lebih dan lebih besar lagi, agar kami punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan lebih dan lebih besar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.